Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya membahas mengenai pengantar metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik merupakan teknik penyelesaian permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan atau aritmatik, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu untuk apa menggunakan metode ini? Jadi metode ini digunakan karena banyak permasalahan matematis tidak dapat diselesaikan menggunakan metode analitik. Jikapun terdapat penyelesaian secara analitik, proses penyelesaiannya seringkali cukup rumit dan memakan banyak waktu, sehingga tidak efisien. Terdapat keuntungan dan kerugian terkait penggunaan metode numerik. Keuntungan dari metode ini antara lain: yang pertama, solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Yang kedua, dengan bantuan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat, serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Lalu yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Lalu adapun kelemahan metode ini antara lain: yang pertama, nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau estimasi, jadi bukan nilai yang sesungguhnya. Yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Nah, karena banyaknya nanti kita banyak menggunakan angka dan iterasi ya. Nah, kadang mustahil untuk dilakukan menggunakan tulisan tangan ya. Kita membutuhkan bantuan komputer untuk menyelesaikan persoalan metode numerik ini. Lalu di sini perbedaan antara metode numerik dan analitik. Yang pertama, solusi metode numerik selalu berbentuk angka. Yang kedua, solusi dari metode numerik berupa estimasi yang sudah disebutkan tadi ya. Lalu yang ketiga, metode analitik cocok untuk permasalahan dengan model terbatas dan sederhana. Nah, di sini contoh dari penyelesaian nonlinear equation. Jadi persamaan nonlinear. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan metode numerik dalam menyelesaikannya. Jadi persamaan sederhana bisa dituliskan seperti ini. Ada fungsi dari x sama dengan 0. Nah, di mana fx ini ya, f dalam kurung x merupakan fungsi dari variabel x. Nah, x ini nanti bisa juga berupa t, maka tinggal berarti f dalam kurung t. Lalu misalkan di sini ada persamaan seperti ini. Di sini ada f dalam kurung x sama dengan 5x plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan termasuk persamaan linear ya sebenarnya yang ini. Dan di sini memiliki 1 derajat polinomial. Karena hanya 1 derajat, jadi kita lihat eksponen tertingginya kan 1 di sini. Jadi x pangkat 1. Maka untuk persamaan ini itu hanya memiliki 1 akar. Lalu untuk yang fungsi x sama dengan 0,5x pangkat 2 minus 7 sama dengan 0. Nah, di sini karena eksponensial tertinggi adalah 2, maka disebut 2 derajat polinomial. Untuk yang ini karena 2 derajat tadi ya, maka memiliki 2 akar penyelesaiannya. Di sini ada fungsi dari x sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 15x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini karena eksponensial tertinggi adalah 3, maka 3 derajat polinomial. Tentu memiliki 3 akar. Nah, untuk persamaan yang ini ya, ketiga dan keempat ini bukan termasuk persamaan linear lagi. Jadi sudah non linear. Jadi di sini akar-akar merupakan solusi dari setiap persamaan. Jadi akar-akarnya di sini
adalah solusi dari setiap persamaannya. Dan persamaan sederhana dapat diselesaikan secara analitik. Nah, kita ambil contoh persamaan yang sangat sederhana di sini. Nah, untuk mencari nilai X, kita kan mudah ya, tinggal memindahkan luas ke sebelah kanan, jadi -3 di sini. Lalu 5-nya kita juga pindahkan. Nah, hasilnya adalah X-nya adalah -3/5 jadinya. -3/5 itu berarti -0,6. Nah, persamaan seperti ini bisa kita selesaikan secara analitik ya, dan hasilnya itu ya hasil yang sesungguhnya, hasil pasti. Jadi berbeda dengan persamaan-persamaan yang kompleks. Jadi persamaan yang rumit itu perlu diselesaikan secara numerik. Nah, kita coba masuk ke dalam penyelesaian secara detail ya, penjelasan detail agar teman-teman memahami apa itu yang disebut ini 1 akar terus 2 akar. Nah, kita bisa ke MATLAB. Nah, di sini tersedia persamaan seperti yang ada di slide tadi. Jadi ini yang persamaan sederhananya, lalu ini ada persamaan nonlinear. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persamaan-persamaan ini di MATLAB? Jadi kita ingin mencari berapa X dari setiap persamaan ini. Jadi berapa akar dari setiap persamaan ini. Nah, kita bisa langsung mulai. Kita buat perintahnya. Nah, karena di persamaan ini memiliki variabel X, maka kita sebutkan di sini X. Nah, kita kasih nama ini misalkan polinomial 1. Nah, penyebutannya kita sebutkan harga dari setiap koefisiennya. Di sini kan 5 lalu 3. Nah, setelah itu kita buat untuk misalkan ini nanti kita ingin membuat memplot dalam bentuk grafik ya, agar terlihat di mana sebenarnya akarnya. Kita bisa melihat apa interseksi dari garis-garisnya. Jadi melihat intersectionnya. Lalu kita buat sumbu, kita siapkan sumbu X-nya ya. Ini bisa menggunakan linspace. Nah, kita buat dari. Nah, untuk menentukan ini sebenarnya kita lihat dahulu harga akarnya itu berapa. Untuk itu kita coba cek ya, di sini kita cek. Nah, akarnya adalah seperti yang kita hitung tadi, adalah -0,6. Nah, karena 0,6 maka ini bisa kita siapkan untuk sumbu X-nya dari -1 sampai 1 dengan banyaknya ini ya, banyaknya jumlah interval. Jadi resolusinya kita buat 100. Jadi -1 ke 1 itu ada sebanyak 100 poin yang kita buat. Kita buat ini ya, kita evaluasi untuk polinomial yang ini P1 ini di sumbu X-nya. Jadi menggunakan sintaks polyval. Lalu kita masukkan di sini adalah P1, X1 seperti ini. Setelah itu kita bisa plot. Nah, ini kan sudah kita plot ya. Kita tambahkan untuk garis koordinat yang di titik 0,0. Lalu ini kita berikan warnanya adalah hitam ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, untuk persamaan basic ini, persamaan sederhana ini kan memiliki tadi ya 1 akar dan harga akarnya 0,6. Nah, maksud dari akar tersebut adalah ini.
Jadi di sini nilainya adalah 0,6 ya. Jadi intersection antara garis 0 ini dengan ini harga, ini kan harga X ya, harga X kita buat. Nah ini harga fungsi dari X nya. Jadi sebenarnya fungsi X itu merepresentasikan nilai Y nya di sini. Nah lanjut untuk persamaan yang kedua ini. Nah caranya sama ya, bisa kita copy dari sini. Nah kita lihat koefisiennya kan pertama 0,5. Nah di sini kan harus berurutan ya. 0,5 kan pangkat 2, terus untuk X pangkat satunya, jadi yang hanya X ini kan tidak ada, maka kita berikan angka 0 di sini, lalu negatif 7. Nah seperti ini. Nah kita coba run dahulu ya. Nah rootnya berada di minus 3,7 sekian ini ya, dan yang kedua adalah di 3,742. Jadi kita sudah mengetahui rootnya, maka kita bisa tentukan nanti untuk interval yang kita berikan pada plotnya. Nah kita cek. Nah jadi untuk hasil persamaan ini jika kita plot, nah maka lainnya kan yang ini ya, untuk fungsi X nya. Dari fungsi X nya, jadi nilai Y nya adalah ini. Lalu untuk X yang tadi kita buat yang ini ya, dari minus 5 sampai 5. Ini kita samakan aja 5 dan 5. Nah seperti ini. Jadi seperti penjelasan tadi, di sini kan eksponensial tertinggi adalah 2. Jadi 2 derajat polinomial sehingga memiliki 2 akar. Nah akarnya adalah yang ini. Nah nilainya tadi ya yang ada di sini minus 3,7417 dan 3,7417. Baik, kita kembali ke slide kita. Nah contohnya untuk persamaan seperti ini ya. Ketika kita menghadapi persamaan ini, sini ada M sama dengan E. Jadi di E ini adalah eccentric anomali, terus dikurangi dengan E kecil, terus fungsi sinus dari E besar ini. Nah persamaan seperti ini kita akan sulit ya, mungkin tidak bisa menyelesaikan secara analitik. Misalkan di sini M-nya diketahui, terus E kecilnya diketahui. Nah kita mencari nilai E. Dengan E di sini ada 2 ya, yang satu E ini tanpa diikuti fungsi sinus, nah satunya di dalam fungsi sinus ini. Nah seperti ini kita memerlukan sebuah metode numerik untuk penyelesaiannya, untuk mendapatkan nilai E. Nah karena tadi disebutkan ya bahwa hasil perhitungan metode numerik merupakan estimasi, sehingga hasilnya pasti memiliki error. Kita perlu mengetahui seberapa besar error yang diterima, sehingga perlu mengoptimalkan metode yang digunakan agar nilai error dapat sekecil mungkin. Nah, di error dalam pembelajaran selanjutnya, sini ada 4 jenis teknik pengukuran error. Yang pertama ada true error atau absolute error. Nah, true error sendiri di sini formulasinya yaitu nilai dari TS ini maksudnya true solution ya. Jadi nilai yang sesungguhnya dikurangi dengan nilai terus ini numerical solution. Jadi yang didapat dari metode numerik.
Untuk formulasi ini sebenarnya jarang atau bahkan tidak kita gunakan ya, karena kan di sini memerlukan nilai dari nilai yang sesungguhnya, yang true solution ini. Padahal kalau kita mengetahui nilai ini true solution, nilai yang sesungguhnya, kita tidak perlu mencari nilai nilai yang didapat dari metode numeriknya, karena kita kan sudah dapat nilai ini. Dan sudah pasti bahwa nilai dari true solution itu lebih akurat daripada nilai yang didapat dari numerical solution. Jadi yang didapat dari metode numerik. Lalu yang kedua ada ini error dari ini ya, tolerance in function. Jadi toleransi pada fungsi. Jadi ketika kita mempunyai fungsi ini ya, fungsi f dalam kurung x. Nah, ini adalah fungsi dari true solutionnya. Jadi kita masukkan ke sini, terus kita buat sama dengan 0. Kita akan bisa mengetahui seberapa besar selisihnya. Selisihnya ini ya, fungsi dari numerical solutionnya. Jadi nilai yang kita dapat dari metode numerik, selisihnya ini dari 0. Nah, untuk formulanya kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi untuk error toleransi pada fungsi itu sama dengan nilai absolut dari fungsi yang dapat fungsi ini ya, dari true solution, nilai dari true solution dikurangi dengan fungsi dari numerical solution. Nah, ini kan nanti kita dapatkan hasilnya adalah 0 ya. Fungsi ini kita buat hasilnya sama dengan 0, maka nanti di sini akan 0 terus dikurangi dengan ini kita sebut epsilon, nilai ini ya, nilai yang dapat dari metode numeriknya, epsilon. Nah, maka nanti hasilnya, karena ini kan minus tadi tapi berupa absolut, jadi kita tulisnya positif sehingga epsilon. Nah, apa ini epsilon? Epsilon adalah misalkan kita plot kepada grafik ya. Kita temukan untuk nilai dari fungsi sesungguhnya itu kita dapatkan di sini ya. Nah, sedangkan yang metode numerik kita dapatkan di area ini berupa titik ini ya. Nah, maka epsilon adalah jarak dari ini, seberapa besar jarak dari nilai sesungguhnya ke hasil dari metode numeriknya. Nah, ini. Lalu yang ketiga ada ini ya, toleransi di solusi, tolerance in solution. Nah, ini digunakan untuk metode tanda kurung untuk mencari solusi di interval tertentu. Jadi fungsinya untuk mencari solusi di interval tertentu. Nah, jenis tanda kurung kita kenali ada dua ya. Yang pertama di sini ada kurung siku atau kurung kotak ya, kurung kotak A, B. Nah, ini dimaksud adalah interval tertutup namanya. Jadi close interval. Nah, ini berarti nilai harga X itu lebih besar atau sama dengan A, dan harganya lebih kecil dan atau sama dengan B. Nah, ini bedanya ada sama dengan ya. Untuk yang tanda kurung biasa A, B, ini maksudnya adalah interval terbuka. Nah, ini berarti harga X itu lebih besar dari A dan harga X lebih kecil dari B. Nah, jika kita gambarkan A dan B kan interval ya, dari sini ke sini. Lalu di sini adalah letak dari nilai dari numerical solutionnya, jadi hasil dari perhitungan metode numerik nanti. Nah, kita bisa tuliskan formulanya. Untuk nilai numerical solution sama dengan, jadi A plus B dibagi 2. Nah, maka hasilnya kan nanti di sini. Nah, sehingga untuk error jenis ini memiliki formula, yaitu ini, nilai absolut dari B minus A, jadi interval B dikurangi A dibagi 2. Nah, ini untuk yang tolerance in solution. Lalu yang keempat ada namanya relative error.
Ini digunakan untuk solusi iterasi. Jadi iterasi itu perulangan ya. Kalau kita di program itu kan namanya looping, yang menggunakan seperti for loop. Nah, jika iterasi memberikan solusi yang lebih baik, maka kita bisa menggunakan formula di sini. Di sini ada relative error itu sama dengan, nah di sini nilai dari numerical solution. Nah, di sini kan iterasinya. N ini dari misalkan dari 1 sampai berapa. Nah, nanti tergantung ya. Nah, terus dikurangi dengan numerical solution n-1. Terus dibagi dengan nilai numerical solution n kurangi 1. Nah, ini tadi jenis error. Oke, untuk materi pengenalan metode numerik cukup sampai di sini dahulu. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah persamaan non linear. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.